Mas, mending bikin gambar dari AI atau aku bayar orang buat bikin gambar itu? Kalau misalnya gambar tersebut mau aku sablon. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini aku pengen mengangkat pertanyaan yang lumayan banyak masuk di DM Instagramku, yang sebenarnya ini udah lumayan lama juga, tapi tetap aku balasin satu-satu. Tapi kok semakin kesini semakin banyak yang punya pertanyaan serupa. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk bikin video ini supaya kalian bisa tahu jawabanku seperti apa, dan sekalian juga untuk belajar buat ya yang belum tahu gitu ya. Kalau misalnya udah tahu ya kalau yang udah tahu ya bisa nyimak video ini, atau kalian bisa skip video ini, kalian bisa nonton videoku yang lain. Oke. Nah, big questionnya adalah mending mana mas? Oke, ini buat yang kaum mendang-mending ya. Jadi gini teman-teman, sebelum kita memutuskan bagus apakah dari gambar AI atau kita beli gambar atau kita order gambar dari pihak ilustrator, ya kita harus melihat kurang lebih ada dua hal yang menurutku perlu kita identifikasi lebih dalam gitu ya. Jadi yang pertama adalah media cetaknya itu apa, dan yang kedua sablon apa yang mau dipakai. Nah ini kalian harus tentuin dulu untuk dua hal ini teman-teman, karena ini vital banget untuk ya buat produksian kalian. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk pilih bikin gambar dari AI atau kalian bayar orang buat bikin gambar tersebut, ya kalian harus tahu dua hal tadi. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas. Yang pertama, media cetaknya apa? Apakah untuk cetak digital atau fisik? Contoh kalau misalnya kamu mau cetak untuk ya konten-konten digital ya, mungkin buat post di sosial media, atau mungkin kalian mau jadiin itu profile picture. Itu mau pakai AI, mau pakai ilustrasi dari ilustrator, ya aman-aman aja gitu kan. Atau kalian pengen buat cetak di banner atau di pamflet yang notabene tidak butuh pecah warna, itu juga pakai AI aman, pakai desain dari ilustrator juga aman gitu. Terus kalau misalnya di sablon DTF gimana? Kalau di sablon DTF mau dari AI mau dari gambar ilustrator, itu menurutku aman-aman aja, nggak ada masalah, karena DTF itu tidak perlu pecah warna teman-teman. Cuma mungkin yang perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman pakai AI itu adalah di resolusi akhirnya gitu ya. Itu udah aku bahas mungkin 3 video tentang AI, dan kalau misalnya gimana sih untuk mencetaknya itu udah aku bahas, udah aku bikin videonya, kalian bisa nonton di video-video sebelumnya gitu ya. Dan gambar dari AI itu harus digedein resolusinya supaya pas juga dicetak dan nggak ngeblur teman-teman, karena basicnya dia format filenya adalah JPEG atau PNG. Nah, kalau misalnya formatnya JPEG atau PNG itu resolusi sangat-sangat berpengaruh terhadap ya tingkat ketajaman dari gambar kalian ketika dicetak. Kemudian kalau misalnya cetak fisik gimana mas? Nah kalau misalnya cetak fisik, misal mau dibuat untuk sablon manual, itu aku menyarankan desain dari ilustrator. Karena formatnya ya tergantung ya, bisa PSD, bisa Corel, atau Adobe Illustrator. Dan itu juga akan mempermudah konveksi untuk mecah warna dari gambar kalian. Terus ada yang nanya mungkin gini, kalau desain AI nggak bisa disablon manual berarti mas? Ya lihat gambarnya juga teman-teman, lihat warnanya juga gitu kan. Kalau misalnya warnanya banyak, contohnya kayak gini, nah kayak gini, itu ya susah anjir. Apalagi kalau misalnya warnanya itu ngeblend banget satu sama lain gitu, jadi nggak ada sekat antara warna A, B, C. Apalagi gambar-gambar gradasi yang warnanya tuh nggak cuma 1-2 warna yang nyampur, tapi banyak warna gitu kan. Dan itu kalau misalnya di sablon manual mungkin jatuhnya bisa tapi di raster, tapi hasilnya nggak akan sama kayak gambar atau warna dari file kalian gitu ya. Nah kalau misalnya modelan gambar dari AI yang mungkin kayak gini ya, kayak gini, itu warnanya kan minimalis ya, dan mau di sablon manual pun juga masih aman teman-teman. Oke, sampai situ paham ya teman-teman perbedaannya apa aja yang mempengaruhi, itu kalian aku harap sudah ngerti. Kemudian kita balik lagi ke desain yang mau dicetak fisik ya. Nah desain dari ilustrator itu biasanya mau di ukuran apapun, mau diaplikasikan di media apapun, ketika di sablon itu menurutku relatif aman teman-teman. Kecuali di dalam gambarnya ada layer atau bagian gambar yang misalnya ada file PNG atau JPEG-nya terus dimasukin ke PSD-nya, contoh ya misalnya ya. Terus gambarnya itu kecil banget, nah itu biasanya
nggak bisa maksimal untuk gambar yang kecil tersebut, teman-teman. Dan itu aku udah sering banget ngalamin, dan ya aku harus ngasih tahu ke klien kalau ya ini nggak bisa untuk dicetak mas, untuk objek-objek yang memang itu rawan sekali nggak jadi atau nggak bisa maksimal kalau misalnya di sablon manual. Ya solusiku cuma dua, kalau misalnya bener-bener gambar itu kecil banget dan nggak bisa maksimal, yang satu mungkin dihilangin, yang kedua ya ganti desain gitu loh. Atau yang ketiga, kalau misalnya klien maksa ya harus ada objek tersebut, ya udah kita sikat sesuai sama ya maksimalnya kita aja. Kita udah dari awal bilang ini nggak bisa maksimal untuk hasilnya, ya kalau misalnya keputusannya untuk terus dilanjutin ya ya udah gitu loh. Tapi resiko ditanggung pemesan gitu kan. Oke, lanjut yang kedua, sablon apa yang mau dipakai. Nah, sebenarnya udah aku spill sedikit ya di poin nomor 1 tadi, sempat aku singgung juga. Jadi, gampangnya kalau nggak mau pusing, kalau misalnya desainmu dari AI dengan komposisi warna yang banyak, itu paling aman ya pakai DTF. Kalau desainmu dari Illustrator dengan basis format filenya pakai PSD, Corel, atau AI, mau di sablon manual, mau pakai DTF, insya Allah semua aman teman-teman. Oke, jadi itu aja dua hal yang menurutku simple dan kadang orang nggak terlalu peduli atau ngeh ya, kecuali yang memang udah terjun di dunia ini lama, pasti ya hal tersebut vital banget menurut mereka. Dan ya semoga ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman mungkin yang masih belum ngerti, atau mungkin sekarang kalian udah belajar untuk generate AI terus mau kalian cetak di kaos tapi bingung gitu gimana untuk pengaplikasiannya, atau ada apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum mencetak di DTF atau di sablon manual, kayak gitulah intinya. Oke, semoga bisa dipahami untuk penjelasan di video kali ini. Ini udah sebisa mungkin aku jabarkan dengan penjelasan orang awam ya. Semoga bisa dipahami dan dipengerti, semoga bermanfaat. Oh ya, kalau misalnya kalian mau produksi di kita juga bisa. Mau pakai sablon manual oke, mau pakai DTF kita juga ada mesinnya. So, kalau misalnya kalian pengen order atau kalian pengen pesen buat produksian, itu bisa langsung aja DM di Instagramnya @masahirocloth ya. Link aku taruh di bawah, ada di deskripsi, bisa langsung aja DM di situ. Nanti ada adminku yang bakalan menjawab dan menghandle orderan kalian. So, kalau gitu thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. See you next video. Bye bye.